yang pertama kita bisa memasukkan 3 gelas beras ke dalam wadah magicom. Selanjutnya kita bisa mencuci berasnya terlebih dahulu agar berasnya menjadi lebih bersih. Selanjutnya kita bisa mengisikan air untuk takaran masak beras tersebut. Tidak lupa kita bisa memasukkan jari untuk mengukur air. Langkah selanjutnya adalah memasukkan beras yang sudah dicuci bersih tadi ke dalam magicom. Selanjutnya alirkan magicom tersebut ke listrik. Dan jangan lupa untuk menekan tombol cooking. Selanjutnya saya akan merebus telur. Di sini ada telur, air, dan kaserol. Buka tutup botol, lalu masukkan air secukupnya. Lalu nyalakan kompor. Masukkan telurnya. Setelah telurnya dimasukkan semua, tunggu hingga matang. Setelah airnya mendidih, kita angkat telurnya. Setelah diangkat semua, matikan kompornya. Untuk menu yang ketiga, kita bisa membuat sayur bayam terlebih dahulu. Jadi untuk bahannya itu yang pertama ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan bayam. Yang pertama itu kita bisa mengiriskan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya kita mengiris bawang merah. Selanjutnya kita bisa mengiris bawang putih. Sebelumnya, kita menyiapkan wajannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa menyalakan kompornya terlebih dahulu dan bisa menumpahkan minyak sayur secukupnya. Kita bisa menumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah hingga harum. Selanjutnya kita bisa menambahkan penyedap rasa secukupnya. Garam. Selanjutnya kita bisa menambahkan air secukupnya. Jika air dirasa sudah mendidih, kita bisa memasukkan sayur bayamnya hingga layu. Aduk hingga merata dan tunggu sampai sayur matang dan sayur sudah layu. Sayur bayam siap dihidangkan. Menu selanjutnya yaitu ada ayam goreng.
kita siapkan ayam yang sudah diungkep. Yang pertama, mengatur api tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu tuangkan minyak secukupnya. Bila minyaknya sudah panas, masukkan ayam yang sudah diungkep. Tunggu warna ayamnya kecoklatan. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, kemudian kita balik. Tunggu beberapa detik hingga ayamnya matang. Jika sudah matang, angkat ayamnya dan tiriskan. Menu selanjutnya yaitu ada ati balado. Di sini kita akan memotong ati yang sudah diungkep. Selanjutnya kita menyiapkan bumbu, yaitu ada cabai merah, cabai hijau, dan garam secukupnya. Lalu kita tumbuk hingga halus. Lalu campurkan 5 siung bawang merah dan tumbuk hingga halus. Lalu campurkan 1 siung bawang putih. Setelah itu campurkan 3 buah kemiri, lalu tumbuk hingga merata. Yang terakhir, campurkan 1,5 tomat dan ditumbuk, jangan terlalu halus. Setelah itu, bumbu siap untuk ditumis. Sebelum tumis bumbu, kita akan menggoreng atinya terlebih dahulu dengan api yang kecil. Tunggu atinya sampai kering. Kalau atinya sudah mengering, kita angkat. Selanjutnya kita akan menumis bumbu. Biarkan bumbunya meresap hingga wangi. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan ati yang sudah digoreng dan campurkan air secukupnya. Lalu tunggu hingga meresap. Kalau bumbunya sudah meresap, itu tandanya sudah siap untuk diangkat dan siap dihidangkan. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggoreng tahu terlebih dahulu. Nyalakan kompor terlebih dahulu. Tuangkan minyak secukupnya ke dalam wajan. Tunggu hingga minyaknya panas. Jika dirasa minyak sudah panas, kita bisa memasukkan tahu.
Tunggu hingga tahu berwarna kecoklatan. Jika dirasa tahu sudah berwarna kecoklatan, kita bisa membalikkan tahunya. Jika dirasa tahu sudah berwarna kecoklatan, kita bisa membalikkan tahunya. Tunggu hingga tahunya matang, kemudian kita bisa menyajikannya. Kemudian jika tahu sudah cukup matang, angkat dan tiriskan. Kemudian tahu siap disajikan. Selanjutnya untuk minumannya itu ada yogurt. Ibu yang baru saja melaksanakan operasi sesar harus banyak minum yogurt karena kandungan di dalamnya lumayan bagus. Untuk ibu pasca melahirkan sesar harus banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, yaitu manfaatnya dapat membantu menjaga sistem imunitas tubuh dan menjaga ibu agar tetap sehat seusai proses melahirkan.